Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam al-khams. Syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Rukun Islam, bangunan Islam itu ada 5. Yang pertama adalah persaksian la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang keempat, wa ita'iz zakah. Yang ketiga ya tadi asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu satu. Yang kedua iqamis shalah. Yang ketiga wa ita'iz zakah, yaitu membayar zakat. Dan yang keempat adalah haji ke Baitullahil Haram. Dan yang kelima adalah puasa pada bulan Ramadan. Dan yang paling utama dari kelima rukun Islam ini adalah yang pertama, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila tidak ada rukun yang pertama ini, rukun-rukun setelahnya tidak ada manfaatnya. Tidak akan diterima salat seseorang, tidak akan diterima zakat seseorang, tidak diterima pula hajinya, tidak diterima puasanya apabila dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menegakkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka rukun-rukun yang datang setelahnya dari arkanul Islam, dari rukun-rukun Islam ini, maka tidak akan ada manfaatnya. Allah Taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Apabila kalian sekutukan Allah, maka Allah Taala akan hapuskan amalan-amalan kalian. Pahala salatnya dihapuskan oleh Allah Taala. Begitu pula dengan pahala zakatnya, pahala hajinya, dan pahala puasanya dihapuskan oleh Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala, apabila dia tidak menegakkan rukun yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Dan persaksian syahadat asyhadu an la ilaha illallah ini dalilnya banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah firman Allah wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunzarun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan dia mati dalam keadaan kekufuran, ulaika 'alaihim la'natullah, maka orang-orang ini yang mati dalam keadaan kafir, mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikah, begitu juga laknat dari malaikat. Wan nasi ajma'in, dan laknat dari seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal dalam neraka Allah. La yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan meringankan azab bagi orang ini, orang yang mati dalam keadaan kufar tersebut, dan tidak ada satupun yang dapat menolong orang ini. Wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Rabb
yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Huwar Rahmanur Rahim. Dan Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Wa ilahukum ilahun wahid. Tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Dan ini sudah kita bahas ya sedikit pada pertemuan yang sebelumnya tentang syahadat la ilaha illallah ini. Kemudian selanjutnya Allah Taala sandingkan persaksian yang mulia ini, la ilaha illallah, dengan persaksian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Taala. Dan wajib bagi seorang mukmin dan mukminat yang mengaku bahwasanya dia seorang muslim, wajib bagi mereka untuk beriman kepada Allah dan beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan pada dirinya tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh bagi orang ini, siapapun dia orang yang mengaku seorang muslim, untuk tidak meyakini kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammad biyadihi." Demi zat yang jiwaku, kata Rasulullah SAW, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, itu demi Allah Taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Nabi yang mulia SAW mengatakan, demi zat yang telah mengutusku, demi Allah Taala yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah satu orang pun dari umat ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mendengar bahwasanya aku telah diutus. Rasul yang mulia SAW telah diutus oleh Allah Taala min hadhil ummah, baik itu dia orang Yahudi wala Nasrani, begitu juga dengan orang Nasrani, summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia mati dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani dan dia tidak beriman kepada apa yang telah aku diutus dengannya, tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan tidak beriman kepada agama yang diutus padanya Rasul yang mulia SAW, dia tidak masuk dalam agama Islam, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka adalah penduduk neraka, kata Nabi yang mulia SAW. Dan ini akidah, keyakinan kita jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin seyakin-yakinnya, siapapun itu orangnya, baik itu Yahudi atau Nasrani, kalau dia tidak beriman kepada agama yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya, maka dia adalah min ashabin nar, matinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun orang tersebut, sedermawan apapun dia, walau dia suka jamin antum, suka traktir antum misalnya, suka ngasih bonus gitu ya, kalau dia tidak Islam, tidak beriman kepada apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya, risalah yang dibawa oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka matinya masuk neraka. Dan tidak boleh ada sedikit keraguan. Dan matinya dalam keadaan su'ul khatimah, orang-orang kafir tersebut. Walaupun dia matinya senyum, antum lihat orang kafir matinya senyum,
Waduh, jangan-jangan husnul khotimah. Waduh, gimana ceritanya orang kafir husnul khotimah? Senyum Ustaz. Ya, indah sekali matinya ya. Jangan-jangan dia benar. Waduh, bahaya akidah kita. Walaupun dia matinya senyum, ketawa, walaupun ketawa sekali kan, matinya ketawa gitu, tidak cuma senyum ya, subhanallah. Tetap matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Karena Allah Taala mengatakan walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Allah Taala mengatakan kalau seandainya kalian melihat ketika orang-orang kafir itu meninggal dunia, al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu sesungguhnya sedang memukul apa? Bagian depan mereka dan belakang mereka, dipukul oleh malaikat. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan oleh kalian azab Allah Subhanahu wa taala ini. Walaupun dia matinya senyum. Akidah kita meyakini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala dia sedang disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya akidah, keyakinan itu tidak harus disaksikan dengan panca indera. Kalau seandainya setiap orang kafir itu meninggal kejang-kejang, masuk Islam semua orang. Ya tidak. Kalau kafir matinya kejang-kejang semua. Matinya tidak ada yang benar gitu kan, matanya terbelalak. Kemudian kejang-kejang mati. Setiap orang kafir seperti itu. Walaupun muslim matinya senyum semua. Ya udah, tidak ada lagi orang kafir. Ya tidak, masuk Islam semuanya. Inilah gunanya iman kepada yang gaib. Wajib kita beriman kepada perkara yang gaib, dan wajib kita imani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran hak, benar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim kata Allah Subhanahu wa taala, innal Qur'anul Karim. Kitab Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Pada Al-Qur'an tersebut tidak ada keraguan, pasti benarnya, dan Allah yang menjaganya. Ini akidah yang harus kita yakini seyakin-yakinnya. Maka apabila kita ingin selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, jalan satu-satunya adalah harus meyakini risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Harus meyakini dan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, alladzi la nabiyya ba'da, yang tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi yang datang setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah seorang pendusta. Wajib bagi kita mengimaninya. Dan tidaklah sempurna persaksian seorang muslim mengatakan Muhammad Rasulullah, tidak sempurna persaksian tersebut kecuali dengan 4 hal berikut, kata para ulama. Sewaktu kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tidak sempurna persaksian tersebut kecuali ada 4 hal ini. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajib bagi kita untuk membenarkan setiap perkara yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Khabar-khabar yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berita yang akan datang nanti, seperti akan keluarnya Dajjal, akan ada Ya'juj dan Ma'juj, bagaimana huru-hara hari kiamat, keluar dari lisan yang mulia,
dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Begitu juga dengan apa yang dikabarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara gaib yang lainnya, tentang bagaimana nantinya manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yang beraneka ragam pada hari kiamat. Mereka setelah dibangkitkan dari kubur, mereka akan bangkit dalam keadaan yang beraneka ragam, yang ada yang taat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang taat kepada Allah diberikan kemuliaan demi kemuliaan. Orang-orang pelaku kemaksiatan, orang-orang kufar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pelaku kemaksiatan. Ini wajib bagi kita untuk mengimaninya, walaupun terkadang tidak masuk akal kita, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya Nabi yang mulia SAW mengatakan, kalaulah seandainya ada lalat yang masuk ke dalam minuman kita, apa perintah Nabi yang mulia SAW? Dicelupkan. Dahulu orang akal tidak bisa menerimanya. Bagaimana ceritanya masuk lalat, dicelupkan airnya, lalatnya dicelupkan dalam air, kemudian minum, tidak masalah. Ternyata sains pada hari ini baru mengetahui, oh ternyata sayap lalat itu satunya racun, satunya penawarnya. Subhanallah. Kalaupun seandainya kita tidak mengetahui, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ini konsekuensi dari syahadat kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, yang tidaklah sempurna persaksian seseorang adalah ta'atuhu fima amar. Tidak sempurna persaksian seseorang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kecuali apabila dia mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Harus tunduk dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Dan apabila kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk taat kepada Rasul. Segala perintah Rasul taat. Kenapa? Karena itu kebaikan untuk kita. Wa kullu amrin nafi'in qad syara'a wa kullu ma yadurruna qad mana. Setiap perkara yang diperintahkan dalam syariat pasti itu kebaikan. Pasti kebaikan. Dan setiap yang dilarang oleh syariat pasti itu mudarat, keburukan. Walaupun terkadang akal kita enggak nyampai masih. Datang dari Nabi, hadisnya sahih, udah amalkan. Pasti kebaikan. Walaupun kita masih belum paham, mungkin pada hari ini belum paham. Mungkin orang-orang yang datang setelah kita nanti baru tahu, oh ternyata dari hasil penelitiannya seperti ini. Kita tidak butuh tuh hikmahnya. Hikmah cuman tambahan saja, bonus. Kalau tahu, kalau tidak tetap harus kita imani. Nabi yang mulia SAW perintahkan untuk makan dengan tangan kanan. Makan pakai tangan kanan, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya gulam, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi yang mulia SAW perintahkan apa? Untuk makan yang dekat dengan engkau dan makan dengan tangan kanan. Ikuti perintah Nabi dan tidak taat kepada perintah Nabi yang mulia SAW, ini bahaya. Bahaya. Pernah seseorang mengatakan, ya Rasulullah, tidak bisa makan pakai tangan kanan. Rasulullah pakai tangan kanan, tidak bisa ya Rasulullah. Akhirnya apa? Tangannya pun jadi cacat. Tangan kanannya cacat, tidak bisa digunakan.
Kenapa? Karena tidak mau patuh dan tunduk pada apa yang diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Minum pakai tangan kanan. Tangan kotor Ustaz, ya Allah. Habis makan, minum pakai tangan kanan, kotor tangan. Dia lebih takut gelasnya kotor kena tangannya tadi daripada hatinya yang dikotori karena menyelisihi perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini maksiat. Menyelisihi perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala timbangan keburukan bagi pelakunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh seorang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia SAW juga memerintahkan kita untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari mencintai diri kita, lebih dari mencintai anak kita, lebih dari mencintai istri kita, lebih dari mencintai bapak kita, lebih dari mencintai ibu kita. Harus cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Dalam hadis dari Bukhari dan Muslim, Nabi yang mulia SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai kalian menjadikan aku, kata Nabi yang mulia SAW, orang yang paling dia cintai melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada bapaknya, dan melebihi cintanya dari seluruh manusia yang ada. Wajib bagi kita untuk prioritaskan cinta kita kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pada hari ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dia lebih cinta pada pekerjaannya daripada pada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia takut tuh diberhentikan dari perusahaannya. Kenapa? Karena memelihara sunnah Nabi. Subhanallah. Dia tidak yakin pada janji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap perkara, setiap masalahnya, setiap urusannya. Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat yang dia tidak duga-duga. Subhanallah. Dia takut, kurang yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia mengatakan, benar sedikit nih dalilnya. Nanti kalau saya tidak kerja, lalu anak saya makan apa, istri saya makan apa? Dia ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Masalah dengan akidahnya. Ragu dengan isi Al-Qur'anul Karim. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan apa? La raiba fihi. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran ini. Seorang mukmin yang benar keimanannya, jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkorban untuk Rasul yang dia cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita mengharapkan agar kita berkumpul dengannya nanti jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan minum dari telaganya. Kita mengharapkan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Lalu bagaimana kita, subhanallah, kita enggan untuk mengikuti sunnahnya hanya dengan dikarenakan dunia yang subhanallah, padahal memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Memberikan rezeki Allah, bukan tempat kita kerja, bukan. Ini menunjukkan apa? Lemahnya imannya. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, bahkan nyawa mereka korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membela Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nyawa mereka siap serahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan yang benar. Makanya Nabi yang mulia SAW katakan apa? Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan Nabi yang mulia SAW zat yang dia cintai melebihi cintanya kepada siapa? Kepada anaknya, kepada bapaknya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada seluruh manusia. Siapapun manusia itu.
wan nasi ajma'in. Bahkan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam hadis Bukhari pernah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada apapun juga, illa min nafsi, kecuali cintaku kepada diriku sendiri. Jujur Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la walladhi nafsi biyadihi, tidak wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sampai engkau jadikan aku, kata Nabi yang mulia SAW, lebih engkau cintai dari cintamu kepada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasul yang mulia SAW, sungguh-sungguh engkau lebih aku cintai, melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, sekarang baru benar cintamu wahai Umar. Subhanallah. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti perintah Nabi, untuk mencintainya jamaah yang Allah Ta'ala, mencintai para sahabatnya, mencintai istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Kita bela sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita bela sahabatnya. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan pernah kalian celah sahabatku, jangan kalian celah sahabatku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintahkan tidak boleh celah sahabatnya. Kalaulah seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas Pak, sebesar gunung Uhud, subhanallah, besar gunung Uhud itu. Kalau seandainya ada yang dari kita yang sanggup berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai infaknya para sahabat itu satu mud atau setengahnya, tidak sama, lebih mulia mereka, subhanallah. Makanya gimana ceritanya? Ada orang yang mengaku muslim, mengaku Islam, mereka celah sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka laknat sahabat Nabi. Semoga Allah Taala melaknat orang-orang yang melaknat sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi orang yang mengatakan cinta pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai para sahabatnya, untuk mencintai istri-istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Wajib pula bagi kita untuk mencintai sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berkorban untuk membela sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam walaupun kita dimusuhi oleh manusia. Dan ini dialami oleh para ulama. Mereka bela sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ijtinabu ma naha anhu wazzajar. Wajib bagi kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Larangan Nabi yang mulia sallallahu wajib untuk kita patuhi, kita jauhi sejauh-jauhnya. Nabi yang mulia SAW melarang kita untuk tasyabbuh. Man tasyabaha qaumin fahuwa minhu, kata Nabi yang mulia SAW. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Tasyabbuh dilarang oleh Nabi yang mulia SAW. Kenapa? Ini banyak sekali hikmahnya dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya dikarenakan tasyabbuh dapat menjadikan orang jatuh kepada kesyirikan, sebagaimana apa yang dialami oleh para sahabat dahulu ketika baru-baru masuk Islam. Suatu hendak pergi perang Hunain, kisah yang sangat masyhur.
yang mana dahulu mereka waktu masih waktu belum masuk Islam, ini perang Hunain ini tidak lama setelah Fathul Makkah. Artinya para sahabat sebagian ini baru masuk dalam agama Islam. Ya, dahulu waktu masa-masa di atas kekufuran, mereka terbiasa sewaktu mau perang itu menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon sidar yang disebut dengan Zatul Anwat. Maka sewaktu dia pergi bersama pasukan kaum muslimin mereka ini baru masuk Islam, ya, maka sewaktu melihat pohon ini, mereka ingin juga, wahai Rasulullah, berikanlah untuk kami Zatul Anwat, supaya kami bisa bisa gantungkan pohon di situ, bisa ngalap berkah dari pohon ini, biar jadi kuat mungkin senjatanya gitu kan. Tasyabuh, ikut-ikutan kebiasaan mereka sewaktu masa jahiliyah dahulu. Dan ini jamaah milik Allah Taala, ini berbahaya dan ini dibantah oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalian telah mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam dahulu. Nabi ingkari. Kenapa? Karena ini dapat menjatuhkan seorang kepada syirkun akbar. Kalau mereka meyakini bahwasanya pohon itulah yang memberikan maslahat dan mudarat, pohon itu yang dapat menguatkan dirinya, memberikan keselamatan bagi dirinya, maka ini dia telah jatuh kepada syirkun akbar, syirik yang besar. Kalau seandainya mereka meyakini bahwasanya Allah yang memberikan maslahat dan mudarat tersebut, tapi melalui perantara pohon, gantung saja Rasulullah, kita yakin bahwa Allah yang memberikan maslahat mudarat, tapi melalui perantara pohon, maka ini syirkun asghar, syirik kecil. Kecil-kecil juga syirik jamaah dengan Allah Ta'ala. Kalau mereka mengatakan ya enggak sih, kami tidak ada yakin apa-apa, cuman ya kami ingin dekatkan diri aja kepada Allah Ta'ala dengan gantungkan pedang-pedang kami di pohon ini, maka ini bid'ah, ini sesuatu yang mesti sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya berawal dari apa? Tasyabuh, berawal dari tasyabuh, dan ini sudah ditutup dalam agama Islam, pintunya serapat-rapatnya. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala perintahkan untuk apa? La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bersentuhan lawan jenis saja tidak boleh dalam agama Islam. Ya, subhanallah. Sudah ditutup serapat-rapatnya pintu tersebut. Kemudian yang keempat, jamaah yang Allah Taala, ini adalah poin yang paling penting dari 4 poin-poin tadi. Poin-poin sebelumnya penting sekali, akan tapi ini adalah sesuatu yang intinya gitu ya dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu ibadatullah bima syara'a, yaitu wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah Taala sesuai dengan petunjuk Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala katakan dalam Quran surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, apabila kalian mencintai Allah Taala, maka ikutilah aku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Dalam hadis riwayat Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Ya, amalnya tidak diterima oleh Allah Taala. Inilah tadi inti dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amalan tidak akan diterima oleh Allah Taala apabila kita tidak mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak beramal dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ada 2 sebab yang banyak menjadikan manusia menyimpang dari siratal mustaqim, menyimpang dari kebenaran. Yang pertama adalah
dia tidak mengambil sumber dari dalil. Mereka beragama tidak berdasarkan dalil, maka mereka akan sesat dan salah dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an yukhti'a fi fahmi dalil. Yang kedua adalah mereka salah dalam memahami dalil. Yang pertama, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah, mereka tidak mau mengambil dari Al-Qur'an, tidak mau mengambil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia ngambil misalnya ibadah berdasarkan apa? Adat kebiasaan. Maka ini tidak diterima dalam agama Islam. Karena kalau kita beribadah harus sesuai dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, harus ada dalilnya. Inilah konsekuensi kita dari syahadat yang kita ucapkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita katakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka wajib bagi kita untuk beribadah sesuai dengan contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah salah dalam memahami dalil. Hadisnya ada Pak, benar hadisnya, tapi dia memahaminya salah. Jadi juga menyebabkan manusia sesat, salah memahami agama Allah Subhanahu wa taala, jatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Salah dalam memahami dalil. Dan ini banyak sekali. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Usul Sunnah mengatakan bahwasanya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti pemahaman para sahabat. Wajib bagi kita untuk mengikuti pemahaman sahabat dan memahami dalil. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, min usul ahli sunnah, di antara pokok akidah ahli sunnah wal jamaah ini pertama-tama dibawa oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pokok akidah ahli sunnah yang pertama adalah apa? At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan apa yang difahami oleh para sahabat Nabi yang mulia ridwanullah alaihim jami'an. Para ulama menjelaskan kenapa yang dibawakan oleh Imam Ahmad ini dari usul pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena ini merupakan perkara yang penting yang membedakan orang Ahlussunnah dengan tidaknya nanti. Karena orang yang memakai dalil itu banyak. Al-bidah itu zaman dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ada yang tidak pakai dalil. Hatta Khawarij membantah para sahabat dengan apa? Dengan dalil. Mereka kafirkan para sahabat dengan apa? Dengan dalil. Tapi salah dalam memahami dalil. Sudah. Azan dulu. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allah Ta'ala barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan di antara usul pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya wajib bagi kita untuk memahami agama ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dikarenakan apabila seorang memahami agama tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka dia akan terjatuh kepada bid'ah. Apa itu bid'ah? Ini bid'ah ini sering kita dengar. Bid'ah itu jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala apa? Kafir, bid'ah kafir. Muqabil sunnah, lawan dari sunnah. Lawan dari sunnah itu bid'ah. Ada ahli sunnah, ada ahli bid'ah, gitu kan? Ya, sunnah simpelnya sunnah, bid'ah itu lawan dari sunnah, gitu ya. Dan seseorang yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat dalam memahami dalil, maka
dia akan jatuh ke dalam kebid'ahan, menyelisihi pemahaman yang benar dalam memahami agama Islam, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Dan bid'ah ini adalah perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui atau mencatat, perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada 3 perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan karena tidak ada pendorongnya. Tidak dilakukan pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada pendorongnya. Yang kedua, tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena masih ada penghalangnya. Yang ketiga, tidak dilakukan oleh pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh Rasulullah pada masanya, ada pendorongnya, tidak ada penghalangnya. Yang pertama, tidak ada pendorongnya. Contohnya adalah ilmu nahwu. Pada masa Nabi tidak ada tuh pelajaran nahwu, tidak ada. Pelajaran usul fikih tidak ada. Kenapa tidak ada pelajaran nahwu? Orang bahasa Arab itu, orang-orang para sahabat dahulu sudah sangat paham betul. Mereka ahli bahasa. Ngapain lagi belajar bahasa Arab gitu kan? Ngapain lagi belajar nahwu? Maka tidak diajar oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kenapa? Karena tidak ada pendorongnya. Maka sewaktu pada hari ini kaum muslimin mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu nahwu, maka ini bukan bid'ah. Ini dia dikatakan bid'ah. Kemudian yang kedua adalah ada penghalang. Tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Contoh ada pengumpulan mushaf Al-Quran. Al-Quran dijadikan satu mushaf. Tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena wahyu masih turun. Oleh sebab itu jamaah yang dengan Allah Taala tidak bisa kita katakan bahwasanya mushaf kita pada hari ini bid'ah, tidak bisa. Kenapa? Misalnya tidak ada pada masa Nabi. Iya, memang tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena masih ada penghalang, masih turun wahyu. Wahyu berhenti turun dalam Rasulullah SAW meninggal dunia. Makanya tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ada pendorongnya, tidak ada penghalangnya. Contoh misalnya azan sebelum sholat Id. Ada tidak pendorongnya? Ada. Apa pendorongnya? Untuk mengumpulkan kaum muslimin. Azan sebelum sholat Id. Kemudian ada tidak penghalangnya? Penghalangnya tidak ada. Rasulullah tinggal perintahkan Bilal azan, azan Bilal. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang kedua ini diperbolehkan, atau menurut sebagian para ulama ini istilahnya dengan bid'ah hasanah. Yang ketiga ini terlarang. Ini kalaupun ada, ya kalau misalnya antum dengar ada istilah bid'ah hasanah, ini yang pertama. Yang kedua tadi belajar ilmu nahwu, bid'ah hasanah. Salat tarawih berjamaah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala, bid'ah ilmu, bid'ah hasanah. Maksudnya ada seperti ini gitu loh, menurut sebagian ulama. Karena nanti dalam pembagian bid'ah ini, karena pembahasan kita tentang sunnah Nabi yang mulia SAW, maka apabila kita membahas sunnah, maka tidak bisa dihindari tentang lawan dari sunnah, yaitu bid'ah. Bid'ah ini muqabilus sunnah, kata Imam Ahmad, lawan dari sunnah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam Mu'tasar Al-I'tisam membagi bid'ah ini menjadi dua. Ada yang namanya bid'ah hakikiyah, ada yang namanya bid'ah idhofiyah. Bid'ah hakikiyah ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada dalilnya. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak juga dari ijma', tidak ada dalilnya sama sekali.
Dan contohnya apa? Contohnya adalah, kata para ulama itu, perayaan kematian. Orang mati, meninggal dunia, makan-makan. Itu tidak ada dalilnya sama sekali, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi yang mulia SAW, tidak ada. Ini namanya bid'ah hakikiyah. Adapun bid'ah idhofiyah, bid'ah idhofiyah ini dia jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ada dalil, ada dalilnya secara umum. Akan tapi yang menjadi masalah adalah sewaktu yang umum tadi dia khususkan. Masalah ada sewaktu di detail, masalah kaifiyat. Ini bid'ah idhofiyah, mereka mengkhususkan sesuatu yang umum. Nanti insyaallah antum belajar usul fikih, ya, kalau antum belajar usul fikih ada bab takhsis, pengkhususan. Misalnya nih, ana minta seluruh jamaah yang ada di sini semuanya berdiri kecuali kahfi. Ini namanya takhsis, pengkhususan. Mukhosisnya siapa? Ana mukhosisnya, ana yang khususkan. Kahfi tidak usah berdiri, yang lain berdiri semua. Dan dalam agama kita, agama Islam, mukhosisnya yang boleh mengkhususkan syariat dari sesuatu yang umum tadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada dalil, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu yang umum. Bingung? Nah, contoh misalnya salawat. Boleh tidak salawat? Diperintahkan tidak? Disyariatkan tidak salawat? Disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya secara umum. Akan tapi sewaktu dikhususkan, ini kan umum perintahnya, sewaktu dia khususkan salawatannya setelah sholat, maka ini butuh dalil. Kenapa? Karena tadi dalam kaidah yang kita sampaikan, al-mukhasisnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kiai, bukan habib, bukan ustadz, bukan tuan guru, bukan syekh. Tidak ada yang bisa mengkhususkan dalam syariat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah salawat tadi, na'am disyariatkan. Silakan berselawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah orang yang berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kita doakan anak keturunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya, kita bela. Tapi sewaktu mau mengkhususkan, khusus setelah sholat, setelah baca Quran harus salawat, maka ini namanya takhsis. Dan takhsis butuh mukhassis dari Allah Subhanahu wa taala, butuh dalil. Ada tidak dalilnya? Kalau tidak ada, tidak boleh kita khususkan. Sholat disyariatkan tidak? Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita khususkan sholat pada waktu duha, boleh tidak? Khususkan sholat pada waktu duha, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena ada perintah hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Rasul utusan dari Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya. Maka boleh salat duha. Karena apa? Karena ada pengkhususan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui perintah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya ingin sholat kan bagus ya, ada perintahnya. Kemudian birrul walidain ada perintahnya enggak? Ada perintahnya. Sekarang saya ingin sholat birrul walidain. Sholat birrul walidain, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena enggak ada dalil. Perintah ini perintah yang umum. Sholat ada perintahnya, birrul walidain ada perintahnya. Tapi sewaktu kita ingin satukan, kita ingin detailkan, ingin khususkan sholat birrul walidain, maka butuh dalil. Kenapa? Karena mukhasisnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah
yang namanya bid'ah idhofiyah, dan ini banyak sekali. Rata-rata bid'ahan seperti ini. Salawat tadi bagus, tapi kalau dia ingin salawatnya setelah bersin, hasin, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada dalilnya? Tidak ada. Di sini sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam Talbis Iblis menukilkan perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Dia mengatakan bahwasanya bid'ah yang seperti ini nih lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat yang lainnya. Iblis lebih senang nih bid'ah seperti ini. Kenapa? Karena pelaku maksiat itu mudah untuk bertobat kepada Allah Taala. Berbeda dengan pelaku bid'ah yang masih sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah idhofiyah. Mereka susah sekali bertobat. Susah mereka bertobat, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kenapa? Karena apa sih faktor yang menjadikan orang itu bertobat? Apa? Dia merasa dirinya salah. Dia tidak. Saya salah nih. Saya dosa. Saya bertobat. Kalau dia merasa dirinya salah. Yang jadi masalah adalah kalau dia merasa dirinya benar, padahal dia dalam keadaan salah. Makanya tadi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan bid'ah ini lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat yang lainnya. Kenapa? Karena pelakunya susah sekali untuk bertobat kepada Allah Taala. Antum kok larang si anak berselawat? Ya Allah, ya Anda bukan larang antum berselawat, gitu kan? Silakan berselawat, tapi yang jadi masalah adalah sewaktu selawatnya dikhususkan. Ini kok dilarang sih baca Quran? Bukan baca Qurannya yang dilarang, tapi pengkhususannya itu. Ya. Kan kita tidak mau dong kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Taala, maka maksiat pada Allah Taala. Kenapa? Karena bid'ah maksiat. Sedangkan Nabi yang mulia SAW katakan apa? Man ra'a minkum munkaran, barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan apa? Dengan tangan kalian. Kalau tidak bisa, dengan lisan kalian. Kalau tidak bisa lagi, dengan hati kalian. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kita lihat kebid'ahan zaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum bisa hentikan, gitu kan? Misalnya berwenang misalnya, ya, tidak boleh nih ada kebid'ahan di kampung ini, gitu, tidak boleh. Maka silakan dengan tangan kalau mampu. Pemerintah misalnya yang berwenang. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan sampaikan, saudaraku ini salah. Tentu dengan hikmah, wa mau'izatul hasanah, dengan hikmah, dengan apa? Dengan penuh cinta. Kita ingatkan saudara kita. Kenapa? Karena kita cinta, sayang sama antum. Nanti antum salah, rugi. Bahkan nanti menjadi penyesalan pada hari kiamat. Anak sayang nih, makanya anak ingatkan. Tidak mungkin orang Yahudi mengingatkan, tidak mungkin orang Nasrani, orang kafir mengingatkan saudara kita, tidak mungkin kan? Ya kita lah sama saudara mengingatkan. Salah nih, dibenarkan, coba cek kembali, baca kembali dalil-dalilnya. Kita ingatkan mereka. Ini jamaah yang dengan Allah Taala. Makanya yang seperti ini orang susah bertobat. Kemudian kalau kita tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa, yang terakhir apa? Dengan pengingkaran dengan hati. Pengingkaran dengan hati itu bukannya antum duduk bareng-bareng di situ, mengingkari dengan hati, gitu kan? Orang melakukan kebid'ahan, kemaksiatan, orang gibahi orang misalnya. Ini contoh maksiat. Contoh maksiat gibah. Orang gibah antum duduk aja situ. Anda ngingkari Pak Ustaz, ngingkari dengan hati. Bukan seperti itu jamaah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi seperti apa? Antum ngingkari dengan hati itu, orang gibah tadi, antum udah ingatkan tidak mau, ya udah antum tinggalkan, antum pergi. Ini pengingkaran dengan hati tadi. Begitu juga dengan ada kebid'ahan. Orang melakukan amalan bid'ah ini, antum tidak sanggup untuk mengingatkan. Anda kok mengingatkan bahaya misalnya, gitu kan? Kena keroyok nanti pulang gitu. Maka tidak sanggup artinya, gitu. Ya udah, kalau tidak sanggup, antum jangan ikut gabung di situ, pergi tinggalkan. Pergi tinggalkan. Kenapa? Karena
Nabi yang mulia SAW mengajar kita seperti itu ya. Kalau ada kemungkaran maka kita harus mengingkarinya. Itu ini saja ya. Kemudian terakhir, agar kita tidak terjatuh dalam kebid'ahan, agar kita dapat senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia SAW, ada 3 nasihat yang ingin ana berikan kepada antum semuanya, untuk diri ana pribadi dan untuk antum semuanya. Yang pertama adalah pegang terus sunnahnya para sahabat. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada suatu amalan, kita lihat nih, para sahabat ada tidak mengerjakannya. Law kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau amalan tersebut baik, tentu para sahabat dulu mengerjakannya dibanding kita. Kita tidak ada apa-apanya dibanding para sahabat. Mereka jauh lebih bersemangat dibandingkan kita dalam menegakkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah perhatikan dari mana kita mengambil ilmu. Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama kalian, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu. Perhatikan benar-benar siapa guru kita, dari mana kita mengambil ilmu tersebut, di mana dia belajarnya, harus detail. Kenapa? Karena ini agama kita, tidak boleh sembarangan, harus jelas nih keilmuannya. Jangan cuman karena pandai berpidato kita jadikan guru. Jangan hanya karena pakai jubah terus gitu kan. Maka harus perhatikan benar-benar, teliti siapa yang akan kita jadikan guru kita. Kemudian yang ketiga adalah tarkul julus ma ashabul ahwa. Tinggalkan bermajlis dengan ashabul ahwa, dengan ahlul bidah. Jangan perhatikan teman antum. Perhatikan teman kita, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berteman. Rasul yang mulia SAW mengatakan, al-arwahu junudun mujannadah. Sungguhnya ruh itu bagaikan tentara yang mereka berkelompok-kelompok. Ruh-ruh yang baik, orang-orang yang baik tidak akan berkumpul dengan pelaku kemaksiatan. Begitu juga pelaku kemaksiatan, mereka tidak akan kumpul dengan orang-orang yang baik tersebut. Tidak akan ada kecocokan hati. Kalau seandainya kita masih senang ngumpul dengan orang-orang yang buruk, perhatikan tuh, jangan-jangan kita masih sama seperti mereka. Kenapa? Karena kalau orang baik tidak mungkin enak duduk dengan pelaku kemaksiatan. Kalau orang soleh, orang yang menegakkan sunnah Nabi yang mulia SAW, tidak mungkin senang tuh duduk dengan ahlul ahwa. Orang yang ya di majlisnya tidak ada manfaat sama sekali. Karena apa? Karena pasti akan memberikan pengaruh. At-tuyur maka ma'amkan hataqo. Ya, burung-burung itu akan berkumpul bersama teman-temannya, gerombolannya. Maka kalau kita ingin melihat seperti apa diri kita, lihat ke teman-teman kita siapa. Sudah seperti apa nih keimanan saya, lihat dengan siapa saya bergaul. Kalau ternyata teman-teman saya masih ya orang-orang yang suka maksiat, aduh, seperti itulah diri kita. Maka bertobat kepada Allah Taala, pilih teman-teman yang baik. Nah, ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Apa yang benar datangnya dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita akhiri majelis yang penuh barokah ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.